Nah, terkait dengan penanggulangan hibah ya dalam konteks penanggulangan COVID, ada Permendagri nomor 39 tahun 2020 yang di sana ada pedomannya ya, pedoman tentang hibah untuk penanggulangan COVID. Nah, kalau kita lihat hibah penanggulangan COVID dalam Permendagri 39 itu tidak secara spesifik disebutkan kepada lembaga mana, ya, tidak disebutkan kepada OKP, lembaga atau ormas, tetapi secara umum. Nah, yang mungkin ramai tidak diketahui orang, dalam Pergub Penjabaran nomor 38 ya tentang refocusing APBD yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Gubernur Aceh Bapak Nova Heriansyah, selain hibah untuk OKP dan ormas, itu ada 300 miliar dana yang dihibah. Ini tidak jadi polemik mungkin, karena dianggap sesuatu yang wajar. Ya, sekali lagi saya ingin informasikan, ada 300 miliar APBA yang dihibahkan untuk penanganan COVID, penanggulangan COVID. Kepada siapa? Kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, jadi nilainya jauh lebih besar, tapi tidak menjadi sorotan publik. Karena apa? Mungkin publik melihat kalau hibah untuk pemerintah kabupaten kota ini adalah sesuatu yang relevan. Karena pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memiliki perangkat kerja, unit-unit kerja yang berkorelasi langsung terkait dengan penanggulangan COVID dan dampak COVID. Katakanlah penanggulangan kesehatan, mereka punya puskesmas sebagai garda terdepan. Penanggulangan dampak ekonomi, mereka punya satuan SKPK atau dinas-dinas yang terkait. Kemudian dengan penyediaan pangan, karena kemarin ada kekhawatiran yang akibat dampak COVID ini akan kelangkaan pangan, mereka juga punya unit. Nah, kenapa kemudian hibah terhadap KNPI, saudara OKP, ya, yang difasilitasi oleh KNPI menjadi polemik, menjadi sorotan? Itu tanda tanya. Ya. Tadi ada 300 miliar tidak disorot oleh publik. Sekarang yang nilainya, kalau kemarin realisasinya cuma 9,6 Bang ya, 9,6 miliar dari pagu 15 miliar. Tapi jadi perbincangan. Nah, penyebabnya ya itu tadi. Yang pertama, ada aspek yang pertama adalah aspek ketidakadilan dianggap oleh OKP-OKP yang tidak menerima. Mungkin. Yang kedua, soal aspek taat azas, ya, keteraturan. Kita tahu kemarin dana hibah untuk OKP ini dicairkan pada tanggal 28 dan 29 Desember 2020, akhir tahun. Ada yang kejar tayang bikin kegiatannya pada tanggal 30 1 Desember. Saya punya dokumentasinya, lembaga-lembaga. Kegiatannya apa? Kegiatannya bagi-bagi sembako. Ada yang buat semacam sosialisasi, ya, bagi-bagi sembako, sosialisasi, bagi-bagi masker. Itu kegiatan umumnya, itu kegiatannya. Ada yang buat pelatihan, ada pelatihan, ya, cuma di ruang itu. Nah, kalau kita kaitkan terhadap upaya penanggulangan COVID ya oleh mitra pemerintah, sebenarnya ini yang menjadi sorotan juga, ya, aspek kompetensi dan relevansi penanganan COVID oleh OKP. Kalau berbicara penanggulangan COVID, berbicara sosialisasi protokol kesehatan misalnya. Kalau berbicara siapa yang lebih berkompeten? Yang lebih berkompeten itu organisasi-organisasi yang di bidang kesehatan. Ada Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan banyak organisasi yang terkait di bidang kesehatan. Mereka jelas punya kompetensi. Nah, karena kalau kita balik lagi tadi ke Permendagri nomor 39 yang mengatur soal dana hibah dalam penanggulangan COVID, itu jelas disebutkan lembaga yang bisa diberikan dana hibah itu adalah harus evidence based, ya, harus memiliki pengalaman, harus punya track record terkait dengan kemampuan dalam katakanlah promosi atau sosialisasi protokol kesehatan, katakanlah seperti itu. Jadi
kalau kita lihat kemarin yang difasilitasi oleh KNPI, nah ini juga tanda tanya sebenarnya. Ya, tiba-tiba KNPI, ini kabar yang beredar ya, kita dapat info dari beberapa teman OKP bahwa mereka diundang oleh KNPI ke kantor KNPI, ditawarkan untuk menerima bantuan hibah ini. Siapa yang setuju diminta membuat proposal. Nah, ini juga tanda tanya lainnya begitu. Apakah KNPI ini unit kerja pemerintah Aceh langsung? Bukan. Mereka punya SKPA. Kemudian berbicara keadilan ya, yang menjadi tanda tanya dari teman-teman OKP yang mungkin tidak mendapatkan. Sebenarnya kalaupun misalnya, kalaupun pemerintah Aceh itu tujuannya bagus sebenarnya. Saya akui bahwa soal bahwa ini legal itu tidak menjadi soal. Memang legal, ya. Tapi soal etis, soal ketepatan, soal relevansi dan kompetensi. Jadi kalau misalnya pemerintah Aceh mau bersikap fair, ya, serahkan saja pada SKPA terkait. SKPA yang menjadi leading sektor misalnya penanggulangan COVID, katakanlah Dinas Kesehatan. Atau karena mungkin yang disasar ini adalah kelompok pemuda, bisa Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau dana hibah ini ditetapkan pada tanggal 15 Juni, mungkin pada bulan Juli lebih bagus kalau bikin open bidding atau open proposal, request for proposal. Buka saja. Lembaga mana saja yang merasa diri punya gagasan, punya konsep untuk menanggulangi COVID, silakan masukkan proposal. Kalau pagunya 15 miliar, mungkin 150 lembaga. Nanti diseleksi, mau masuk 1000 lembaga, mau masuk 2000. Diseleksi 150 yang terbaik gagasannya, usulannya, kegiatannya yang ditawarkan. Ya, diseleksi oleh SKPA terkait. Mungkin itu akan lebih fair. Dan waktunya, ya kalau misalnya dilaksanakan sejak katakanlah tidak berjauhan dari sejak ditetapkannya anggaran refokusi, mungkin publik akan bisa merasakan manfaatnya. Hari ini kalau kita lihat itu kejar tayang, tanggal 31 bikin kegiatan bagi-bagi sembako. Nah, bagi-bagi sembako ini pemerintah Aceh punya unit kerja sendiri, punya satuan kerja sendiri, dinas sosial, yang memang tupoksinya itu, ya. Kemudian ada bahkan di dokumen yang dikirimkan ke kami oleh beberapa pihak itu ada lembaga yang baru bikin kegiatan di atas tanggal 10 Januari, ya bukan tahun 2020. Ada tanggal 15 masih berangkat ke Pulau Aceh bawa kegiatan. Ada yang setelah ribut-ribut ini baru bikin, entah bikin lagi, entah baru pertama kali bikin. Ya ada kabar juga sebenarnya mereka sudah bikin, bahkan sudah bikin LPJ. Nah, katanya ada yang saving lah, ya savingnya yang besar sudah dibagi-bagi nih sesama oknum pengurus. Tiba-tiba ribut-ribut mau bikin lagi. Kabarnya begitu, tapi saya nggak bisa konfirmasi kebenarannya. Itu problem-problem yang mewarnai. Nah, yang menjadi soal ya dari soal-soal yang ada tadi itu, ya artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah Aceh ini ya, kesannya tidak profesional, ya, memaksakan, dan kemudian karena diseleksi dengan cara-cara tertutup, ya, terkesan agak pilih-pilih. Tidak bisa kemudian menghilangkan persepsi publik bahwa ada upaya untuk ya membungkam, karena ada sebagian lembaga kemahasiswaan, ada BEM, ya, ada lembaga-lembaga di kampus lah, ya, kemudian disebutkan bahwa itu sebagai upaya untuk membungkam atau menghilangkan sikap kritis pemuda dan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah Aceh. Itu yang ditangkap oleh publik, sehingga kenapa kemudian menjadi ramai, ya. Tentu dengan berbagai perspektif. Saya pikir itu sebagai pengantar, nanti kita bisa lebih dalami lagi, nanti bisa dilanjutkan juga oleh Bang Alfian dan Bang Kausar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.